atlet MMA apalagi. Karena gimana kita ya pandemi ini kan, COVID ini kan berarti kan kita harus jaga jarak. Gue lagi latihan untuk takedown-nya. Leher gue cedera waktu gue sparring sama partner gue lah. Gue nggak sengaja, itu biasa, nggak sengaja. Cuman guanya sendiri mungkin udah lama nggak latihan juga karena lagi sibuk juga sama beberapa pekerjaan yang baru. Jadinya pas latihan mungkin otot gue kaget aja. Awal-awal keluarga sempat nggak setuju atau gimana sih? Iya, kan komentar keluarga sendiri. Gimana awal-awal cedera, apalagi cedera awal-awal? Awal-awal sih nyokap gue yang nggak terlalu setuju gue untuk fight di MMA ya. Karena kalau dia nyokap gue itu masih orang dulu lah gitu, masih beranggapan bahwa ya MMA itu nggak berkah menurut dia gitu. Karena ya lo kalau menang ya lo bahagia di atas penderitaan orang gitu. Sedangkan padahal ya untuk kita yang menggeluti di dunia MMA ya nggak gitu. Kita semua ya profesional aja ya, cuman ya fight gitu. Kalau misalnya kalah menang kita tetap temenan. 2 kali gue fight, lawan gue sampai sekarang sama gue juga masih baik-baik aja, kita masih temenan. Ya profesional aja. Pas fight itu ya benar-benar ya kita cuman ya adu apa yang selama ini udah kita latih, dan cuman beradu siapa yang latihannya lebih keras gitu aja. Cara ngomong baik-baik ke nyokap gimana? Kenapa? Nyokap ngertiin gitu. Pengertiannya gitu. Ya yang pasti membuktikan pada saat fight pertama gua. Pada saat fight pertama gua nyokap gua nggak mau nonton kan. Jadi gua fight itu gua nggak dapet restu sebenarnya sama nyokap gua. Tapi bokap gua memberikan izin dan bokap gua datang untuk nemenin. Karena bokap gua bilang kasihan lah anaknya kalau misalnya dua-duanya nggak ada yang support kan. Jadi bokap gua datang ke arena untuk ngeliat gua, dan pada saat gue menang, gue buktiin bahwa gue masih baik-baik aja sama lawan gue, dan gue masih temenan, dan gue buktiin nih loh, gue masih chatting sama dia, gue bahkan ngasih apa rekomendasi obat, kayak misalnya nih bro, gue kalau cedera gue pakai ini, lo bisa beli di media online apa gitu. Jadi gue masih temenan gitu, dan nyokap gue dari situ ngasih izin untuk ya udah oke. Akhirnya luluh gitu. Ya akhirnya luluh kalau ya ini memang sport gitu. Sampai sekarang nyokap masih agak khawatir gak kalau ngikut tarung lagi? Khawatir sih masih ada, pasti yang namanya orang tua ya masih ada lah. Cuman udah lebih memberikan izin sih sekarang gitu. Total udah berapa pertandingan sih Bang yang udah di? Kalau untuk yang di TV sih ya baru 2 ya. Tapi kalau yang tidak profesional udah banyak sih. Sebenarnya dari zaman masih di Surabaya dulu juga sampai ke curcap segala macam. Bahkan gue sampai patah tulang dulu. Gue kalau dilihat di sini gue punya tulang yang satunya nggak ada. Jadi di sini gue patah, di sini juga gue ada tulangnya, di sini nggak ada di belakang. Jadi sebenarnya udah ya banyak juga cedera yang patah tulang atau segala macam dari dulu. Cuman untuk masuk ke MMA-nya yang ke oktagon yang profesional baru 2 kali. Berarti selama tahun pandemi kemarin lagi off ya? Wah, sama sekali off sih. Pandemi benar-benar berpengaruh sekali di apa ya? Apalagi untuk para atlet ya. Atlet MMA apalagi. Karena gimana kita ya pandemi ini kan, COVID ini kan berarti kan kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Mungkin nggak sih kita olahraga pakai masker? Susah pasti. Apalagi bela diri MMA itu kan kita ada bantingan, ada kuncian. Ya kita harus jaga jarak gimana caranya? Terus kita mau latihan takedown-nya gimana? Jadi pasti sangat-sangat berpengaruh sekali sih sama bela diri ini ya. Ikut klub profesional gitu bro? Kenapa? Udah ikut klub profesional? Udah ikut gabung gitu untuk? Oh enggak. Saya tetap eksibisi. Kenapa? Saya kontrak sama pihak One Pride itu masih di eksibisi aja. Karena gue bilang begini, pekerjaan utama gue ya adalah aktor dan ya penyanyi, entertainer, bukan seorang fighter gitu. Kalau professional fighter artinya profesi gue ya seorang fighter, berarti gue harus mendedikasikan hidup gue ya untuk fight aja. Ya gue nggak bisa kerja yang lain. Hari ini gue nggak mungkin ada di sini, ya pasti gue harus latihan every day gitu. Ya itulah adalah profesionalnya seorang fighter. Dan gue nggak mungkin, karena gue sudah lebih lama memupuk pekerjaan gue ya yang dari entertainment ini. Jadi itu akan terus gue bilang sama pihak mereka menjadi hobi gue yang eksibisi aja gitu. Tapi selama tahun ini udah ada jurus-jurus baru ya? Kenapa? Ada jurus-jurus baru selama 1 tahun pandemi ini, udah belajar jurus-jurus baru? Pasti dong, pasti. Tahun ini tetap perkembangannya tetap ada, latihan itu tetap harus ada, cuman tidak intens dan terus harus hati-hati sih. Kayak misalnya tetap
ada swab test di tempat kita itu, dan kita nggak boleh ganti-ganti partner untuk fight, karena apa ya untuk minimalisir kemungkinan untuk kita terkena COVID loh. Nextnya pengen bertarung lawan siapa nih? Wah. Di TV khususnya. Kalau pengen bertanding sama siapa, gua udah ada sih namanya, kepengennya. Siapa? Cuman gua nggak mau nyebut dulu. Yang pasti sih kalau gua akan sangat tertarik kalau gua mendapatkan lawan yang striker juga gitu. Karena selama ini gua dapetnya grappler kan. Yang orang-orang yang pasti dia kepengennya langsung take down, main di bawah gitu. Jadi gua akan mendominasi di striking gua gitu. Jadi gua akan merasa apa ya, ada warna yang baru kalau gue dapat lawan yang memang striker juga. Wah, itu pasti gue akan merasa ada tantangan sedikit di atasnya, pasti akan berat juga. Itu sih pengennya, ada namanya dalam kepala gue, cuman gue nggak mau sebut dulu lah, nanti lah kalau lagi cyber pasti gue sebut. McGregor. Bos, gila. Bro, kalau lawan itu ya bayarnya kan udah gede, nggak usah latihan bro, kalah juga nggak apa-apa gue. Iya aja. DLE ya. Hah? DLE. Gue iyain aja. Kalau lawannya mereka, maksudnya kan nggak peduli kalah menang, bayaran juga gede banget bro. Ya kalau di sini kan nggak kayak gitu. Tapi kepengen ya DLE ya. Kepengen sih, cuman gini, gue menyadari bahwa gue agak terlambat untuk memulai bela diri ini. Gue aja sekarang udah tahun ini 31, sedangkan mereka yang di luar negeri itu mereka umur 32 udah pensiun. Mereka udah pensiun semua karena udah jadi champion dan segala macam ya. Karena mereka mulainya udah lebih awal. Mereka udah dari belasan tahun itu udah ya profesionalnya itu, tiap hari udah latihannya begitu dan fight terus gitu. Kan kalau gua baru mulai sekarang itu udah sangat-sangat terlambat sih. Tapi mungkin generasi berikutnya lah, dan gua kepengennya sih untuk sekarang kalau buat gua, kalau memang gua sudah mempunyai experience, gua sudah mempunyai pengalaman dan juga teori-teori bela diri itu, mungkin gua juga kepengen membina atlet-atlet yang baru lah. Mungkin gua membuat camp gua sendiri, dan gua membina atlet-atlet yang baru yang masih muda-muda untuk bisa membawa nama Indonesia ini di kancah internasional MMA. Keren. Idola lu siapa bro? Khabib, McGregor? Kenapa? Idola gue tetap Conor McGregor sih. Walaupun Khabib itu bisa dibilang tahun lalu 2020 dia dinobatkan sebagai petarung terbaik sepanjang masa. Tetapi menurut gue tetap tanpa Conor McGregor, Khabib tidak akan sebesar sekarang. Karena gini, orang mau ngomong apapun, orang mau bilang Conor McGregor itu cywarnya kelewatan, men. Ya itu adalah sisi promosi dari fight ini. Sekarang begini, anggaplah fighter itu sama seperti entertainer yang lain. Seorang musisi ya harus promosiin lagunya kan, ya dengan cara mungkin nyanyi di media sosialnya dia. Fighter promosi fightnya gimana? Ya cywar. Tapi itulah yang membuat UFC sampai sekarang itu menjadi besar seperti sekarang ya, karena promosinya dia itu gila-gilaan itu. Jadi tanpa Conor McGregor, bela diri MMA ini juga tidak akan sampai sebesar ini sekarang sih. Jadi menurut gua dia tetap salah satu bapak MMA dunia sih gitu, yang harus dipertimbangkan. Thank you, brother. Thank you.